وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Musalla Nurul Iman yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan kita rasakan pada sore hari ini adalah Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di Musalla Nurul Iman, sekalipun pada waktu yang berbeda. Semestinya kajian kita di Sabtu pekan pertama, namun karena satu dan lain hal, pada Sabtu pekan pertama di bulan Januari, awal bulan, kami uzur, sehingga kami masih diberikan kesempatan untuk tetap diadakannya kajian sekalipun pada waktu yang berbeda. Dan saat ini kita berada di Sabtu pekan keempat. Mudah-mudahan langkah kaki kita, duduknya kita di majelis ini tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk talabul ilmi tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil mizan. Amin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Sore hari ini Bapak Ibu sekalian, semestinya kita akan melanjutkan materi kita, pembahasan tentang syarah Kitabul Jami', penjelasan dari kitab Kitabul Jami'. Semestinya melanjutkan materi itu. Namun qadarullah Bapak Ibu sekalian, ada beberapa alasan sehingga materi pada sore hari ini tidak membahas kitab tersebut, tidak melanjutkan pembahasan sebelumnya. Alasan yang pertama, qadarullah, mulai beberapa waktu yang lalu di laptop kami sedikit ada kendala, sehingga ada beberapa majelis taklim yang terkena dampaknya, terutama dalam hal materi. Jadi materi kami yaitu kitab Riyadhus Shalihin, lalu kemudian ensiklopedi Hari Kiamat, dan yang terakhir yang ketiga adalah syarah Kitabul Jami'. Entah kenapa sehingga file itu rusak, sehingga sebagian ada yang hilang karena memang sempat jatuh soalnya. Jadi ada yang font Arabnya tidak terbaca dan lain sebagainya. Oleh karena itu maka tentunya untuk kedepannya kami nanti meminta izin kepada keluarga Ibu Faik terkait dengan tema kajian kita di Musalla Nurul Iman. Kelihatannya akan berganti kitab atau berganti tema, sambil materi syarah Kitabul Jami' yang sudah kami susun dari awal bab sampai akhir bab itu pulih kembali. Jadi sekarang sudah mulai satu persatu nyusun kembali. Jadi butuh waktu yang lama, Bapak Ibu sekalian, ya qadarullah. Nah, yang kedua, sore hari ini materi yang akan kami sampaikan terkait persiapan kita akan memasuki bulan Ramadan. Nampaknya Ramadan tinggal tersisa,
nampaknya bulan Sya'ban tinggal tersisa mendekati Ramadan 24 hari atau 25 hari lagi. Ya, karena hari ini 5 Sya'ban 1447 Hijriah. Itu artinya tinggal tersisa 24 hari atau 25 hari lagi kita akan memasuki Ramadan 1447 Hijriah. Tema kita saya beri judul sore hari ini. Judulnya yang Nabi lakukan di bulan Ramadan. Yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan di bulan Ramadan. Itu ya, yang Nabi lakukan di bulan Ramadan. Nah itu. Jadi apa saja yang Nabi lakukan di bulan Ramadan? Lah tentunya kita pengen tahu. Dan kita tentunya harus mengikuti contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau adalah panutan kita. Tidak ada pemberi petunjuk terbaik di muka bumi ini kecuali petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa innal asdaqa, ya, fa innal asdaqa, gimana yuk? Ya, fa innal asdaqa hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ya sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah di dalam kitabullah Al-Quranul Karim. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita harus mengambil petunjuk beliau. Ya, karena tidak ada sang pemberi suri tauladan terbaik kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan, yaitu qudwah, pemberi contoh yang terbaik. Sampai-sampai Allah memberikan apresiasi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki budi pekerti, perilaku attitude yang sangat baik. Oleh karenanya kita harus mencontoh Rasulullah SAW dalam segala hal, terutama di bulan Ramadan. Nah, makanya judul kajian kita yang Nabi lakukan di bulan Ramadan. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidak memperpanjang muqaddimah, saya langsung saja masuk ke inti permasalahan. Saya sebutkan satu persatu apa saja yang dilakukan Nabi di bulan Ramadan. Satu, yang pertama ini, yang Nabi lakukan di bulan Ramadan. Yang pertama adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memulai ibadah puasa di bulan Ramadan. Saya ulang, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memulai ibadah puasa di bulan Ramadan dengan melihat hilal. Dengan melihat hilal. Nah itu ya, baik. Jadi saya mohon maaf kalau mungkin sedikit yang nomor satu ini bersinggungan dengan teman-teman Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah memakai hisab. Sedangkan petunjuk Nabi adalah hilal. Ya, baik, mana dalilnya? Kalau Nabi SAW memulai puasa Ramadan itu dengan hilal. Dalilnya, ayo dibuka. Riwayatnya Muslim. Dalam Sahih Muslim, silakan dibantu. Sahih Muslim nomornya 1081. 1081. Itu nomor asli ya. Sahih Muslim 1081. Nah, atasnya. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, ya.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut hilal. terus coba yang lain, versi yang lain. Coba saya carikan karena di situ ada beberapa redaksi ya. Oh, Ya. 1810. Banyak ini ya. Berpuasalah kalian. Nah, betul. 1810. Ya. Ya, silakan. Ayo. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Sumu li ru'yatihi, bukan ruqyah ya, ru'yah gitu ya. Kalau ruqyah memakai huruf hijaiyah qaf, maka dia bermakna pengobatan syar'i. Ini ru'yah. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghubbiya alaikum fa akmilu iddata Sya'bana salasin. Silakan. berpuasalah kalian karena melihat hilal. Loh ya kan? Berpuasalah kalian karena melihat hilal, bukan hisab. Lanjut, teruskan. Dan berbukalah karena juga telah melihatnya terbit kembali. Baik, maksudnya berbukalah wa aftiru idul fitrilah. Berhari rayalah dengan melihat hilal, menetapkan satu Ramadan dengan hilal, menetapkan satu Syawal dengan hilal. Sama. Terus lanjut. Dan jika bulan itu tertutup dari pandangan kalian, Nah, apabila tertutup, entah mungkin mendung, hujan, ya tertutup, sehingga metodologi yang Nabi terapkan, yang nomor 2 apa? Silakan. maka hitunglah bilangannya menjadi 30 hari. Baik, jadi begini. Berdasarkan hadis ini, metode yang Nabi terapkan untuk menentukan satu Ramadan itu ada 2. Yang pertama, melihat bulan, hilal, melihat hilal. Jika hilal tidak nampak, maka metode kedua diterapkan, yaitu istiqmal. Apa itu istiqmal? Menyempurnakan bilangan Sya'bannya jadi 30 hari. Jadi begini, kita cocokkan. Nanti Februari itu Bapak Ibu, tanggal 17 Februari, itu posisi bulan Sya'ban umurnya 29. Sedangkan teman-teman Muhammadiyah sudah menetapkan tanggal 17 itu terawih pertama, 18 Februari itu sahur yang pertama, puasa pertama. Lah kita nanti dilihat, kita nunggu sidang isbat, ketetapan ulil amri. Jadi nanti dilihat, kalau tanggal 17 itu ternyata hilal tidak nampak, hujan deras, mendung, tertutup, maka berarti malam itu 17 Februari nggak jadi terawih. Berarti terawih kita berikutnya tanggal 18-nya. Berarti Sya'bannya digenapkan 30 hari. Seperti itu. Karena umurnya kalender Hijriah cuman ada 2. Kalau ndak 29 ya 30. Sedangkan kalau kalender Masehi umurnya ada 4. Terkadang umurnya 28 Februari, terkadang 29 Februari tahun kabisat, terkadang 30 hari, terkadang 31 hari. Kayak Januari ini 31 hari umurnya. Makanya yang jadi patokan kalender Hijriah. Makanya nanti dilihat. Ya mudah-mudahan nanti puasanya bareng, hari raya Idul Fitrinya juga bareng. Mudah-mudahan. Sebab kalau pengen bareng, ya mau ndak mau harus ikut ulil amri. Karena yang yang berhak menetapkan ini otoritasnya adalah ulil amri. Jadi kalau tiap ormas itu diberikan hak masing-masing menetapkan tanggal sendiri-sendiri, wah ya rame. Ya beda-beda tanggalnya seperti itu. Sehingga kembalikan aja lah kepada ulil amri. Ya Ustadz, ulil amrinya itu bla 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 bla. Ulil amrinya ya begini begitu, begini begitu. Sama rakyat begini begitu.
urusan mereka dengan Allah. Urusan kita taat dalam kebaikan. Toh juga mereka tidak memerintahkan kita untuk bermaksiat. Ya, saya tanya jujur dalam hati. Ya kira-kira senang tidak kita kalau seluruh muslim se-Indonesia puasa bareng, hari rayanya bareng. Nah, kalau pengen bareng ya ikut ulil amri, selesai, itu aja ya. Makanya dakwah ahlus sunnati wal jamaah, dakwahnya salafi itu mengedepankan 3 prinsipnya. Yang pertama masalah tauhid, yang kedua masalah sunnah dan memberantas kebid'ahan, yang ketiga taat dengan ulil amri. Seperti itu ya. Baik, dan itu semua ada di dalam wasiat Nabi yang terakhir sebelum Nabi wafat. Coba Abu Hurairah dibuka Ibnu Majah nomor 42. Ibnu Majah 42, kita dengarkan. Jadi 3 tadi pilar dakwah salaf, 3 pilar dakwah salaf yang kami sebutkan tadi, itu ada dalam wasiat Nabi ini. Ibnu Majah nomor 42 dari Irbad bin Sariyah. Silakan Abu Hurairah. Dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu berkata, Ya, pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di tengah-tengah kami. berdiri di tengah-tengah kami. Teruskan. Beliau memberi nasihat yang sangat menyentuh, membuat hati menjadi gemetar dan air mata berlinangan. Karena ini nasihat perpisahan. Setelah itu Nabi meninggalkan kita. Lanjut. Lalu dikatakan, Ya, wahai Rasulullah, ya, engkau telah memberikan nasihat kepada kami, satu nasihat perpisahan. ya kan, nasihat perpisahan. Maka berikan kami wejangan, yaitu nasihat. Silakan. Maka berilah kami satu wasiat. Nah, itu wasiat. Apa wahai Rasulullah? Ini dalilnya di sini. Silakan. Ayo. Beliau bersabda, Apa itu? hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, Selain disuruh bertakwa apa? mendengar dan taat meski kepada seorang budak Habasyi. Nah, dengarlah, taatlah. Meskipun yang memimpin kalian itu seorang budak dari Habasyah, Ethiopia. Selain taat kepada ulil amri, lanjut. Dan sepeninggalku nanti, kalian akan melihat perselisihan yang sangat dahsyat. Maka hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku Duh, sunnahku terus. dan sunnah para khulafaur rasyidin Nah. yang mendapatkan petunjuk. Baik, terus kemudian selain mengikuti sunnah, apa lagi? Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham. Lanjutkan. Dan jangan sampai kalian mengikuti perkara-perkara yang dibuat-buat dalam agama. Apa itu? Karena sesungguhnya semua itu bid'ah. Terus. Dan bid'ah adalah kesesatan. Nah, jelas sekali ya. Jadi, itulah 3 pilar daripada dakwah salaf. Tauhid, sunnah, memberantas bid'ah. Yang ketiga, taat kepada ulul amri. Baik, kita lanjutkan. Jadi, intinya adalah Nabi memulai puasa dengan melihat apa tadi? Hilal. Ya, apakah diperbolehkan dengan menggunakan semacam teropong dan lain-lain? Maka karena hal ini tidak ada di zaman Nabi, maka jawabannya boleh untuk memaksimalkan pandangan. Ini diperbolehkan. Ya. Baik, kita lanjutkan sekarang. Kita lanjutkan. Nomor 2 yang Nabi lakukan di bulan Ramadan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau berniat untuk melakukan puasa Ramadan. Rasulullah SAW berniat untuk melakukan puasa Ramadan sebelum fajar sodik, sebelum subuh. Jadi niat itu sebelum subuh. Rasulullah SAW berniat untuk melakukan puasa Ramadan sebelum subuh. Subuh, fajar sodik. Ya, mana dalilnya? Ayo dibuka dalilnya. Riwayat Abu Dawud, nomornya 2454. 2454 dari Hafsah radhiyallahu anha, salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, putrinya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yujmi'is siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Ayo 2454 Abu Dawud. Baca. Dari Hafsah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Isinya silakan. barang siapa yang belum berniat untuk puasa wajib sebelum terbitnya fajar, Loh ya kan belum berniat sebelum terbit fajar, maka maka tidak sah
puasa baginya. Nah, nggak sah puasanya. Loh, ini berarti niatnya ini diucapkan? Tidak. Tidak ada istilah talaffuz niat. Niat itu pekerjaannya hati, bukan pekerjaannya lisan. Sehingga tidak perlu diucapkan. Seperti yang di masyarakat kita kan kadang-kadang setelah sholat taraweh itu kadang-kadang membaca niat bersama-sama. Nawaitu soma godin an adai fardi syahri Ramadhana hadihi sanati fardulillah ta'ala. Ya, apalagi dilakukan nawaitu soma godin. Ya, maka yang seperti ini tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi nggak ada istilah talaffuz niat. Niat itu lintasannya hati. Nih katanya ulama, saya bacakan. Ini fatwa ulama. Apa kata para ulama? Kullu man alima anna ghadan min Ramadhana wa huwa yuridu saumahu faqad nawa. Artinya, setiap orang yang dia mengetahui kalau besok itu puasa Ramadan dan dia pengen puasa, maka berarti dia telah berniat puasa. Apalagi malamnya taraweh, terus pagi sahur, ya sudah jelas ini niat puasa. Sehingga tidak perlu niat itu diucapkan, ya, seperti itu. Adapun boleh ndak niatnya sekali di awal Ramadan tapi untuk sebulan? Boleh. Kecuali untuk wanita. Karena wanita itu di tengah-tengah puasa dia terkena haid. Sehingga nanti ketika suci maka dia harus memperbarui niatnya lagi, diperbarui. Sisa Ramadannya diniatkan lagi, yaitu ingin melaksanakan puasa sampai akhir Ramadan. Jadi tidak harus tiap hari niat, boleh sekali awal sampai akhir, nggak apa-apa. Ya Allah, mudah-mudahan saya dikasih kekuatan, Kau berikan aku kekuatan ya Allah untuk bisa puasa full Ramadan di tahun ini. Selesai. Itu doa itu termasuk ya juga niat di dalamnya. Dia minta sama Allah. Baik. Sekarang yang nomor 3. Yang Nabi lakukan di bulan Ramadan. Rasulullah SAW selalu mengakhirkan sahur. Nabi itu kalau sahur diakhirkan. Mana dalilnya? Dalil. Ayo dibuka Sahih Muslim. Nomornya 1097. Dari Zaid bin Sabit dan Anas bin Malik radhiyallahu an. 1097. Baca. Dari Anas, dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, dia berkata, ya, kami makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sesudah itu kami beranjak untuk menunaikan sholat. Nah, betul. Jadi kami, ulang lagi kalimatnya, kami makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya. Coba diperhatikan kalimat yang barusan kita dengarkan. Kami pernah makan sahur bersama Rasulullah. Saya tanya, ada nggak istilah bukber? Banyak, sering. Ada ya? Sering. Apa bukber itu? Buka bersama. Sedangkan ini sahur bersama. Ya, saber. Ya. Kan tidak ada. Makanya tolong Mushola Nurul Iman diadakan. Yaitu sahur bersama. Menghidup-hidupkan sunnah Nabi ini. Masya Allah. Itu. Masya Iya. Allah. Itu. Siap Ustadz. Insya Allah 10 hari terakhir. Kebuli. Timur Tengah. Ini. Timur Tengah. Jangan ngadakannya seperti gendang. Pembuka sama penutup. Ya, seperti itu. Awal Ramadan sahur bersama. Penutupan sahur bersama. Ya kalau bisa setiap hari. Nah itu. Bisa kira-kira ya? Sahur bersama itu sunnah itu yang sudah mulai ditinggalkan. Ya baik. Kita lanjutkan. Terus tidak begitu lama setelah sahur, kami pergi untuk sholat. Berarti subuh masuk. Yaitu adzan subuh. Lah pertanyaannya, ayo Abu Hurairah. Saya bertanya, Ya, kira-kira berapa lama jarak antara makan sahur dan sholat? berapa lama jarak sahurnya Nabi sama adzan subuh? Maksudnya itu. Berapa lama? Lah karena di zaman Nabi tidak ada jam.
tidak ada alarm, maka ukurannya pakai ayat Al-Quran. Apa kata Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu? Silakan. Ia menjawab, Silakan. kira-kira selama pembacaan 50 ayat. Loh, ukurannya pakai ayat Quran, 50 ayat. Dan saya pernah, mohon maaf, saya kepingin tahu berapa lama 50 ayat itu. Saya ambilkan di tengah-tengah surat Al-Baqarah sambil lihat waktu. Ternyata 50 ayat itu kalau kita baca tartil itu butuh waktu maksimal 40 menit. 30 sampai 40. Itu tartil loh, pelan-pelan. 50 ayat, 40 menit. 40 menit. Berarti kalau sahur itu jam 4 pagi, mohon maaf, subuh itu jam 4, berarti sahur yang betul jam berapa mestinya? Setengah 4. Jangan sahur jam 2, setengah 3. Wah, ini salah. Rasul itu kalau sahur diakhirkan. Silakan. Istri-istri kita, mohon maaf, istri kita. Nih, ya Allah. Sebenarnya kurang satu, istri. Iya. Nah, maksud saya bapak-bapak ini kan, ya ini istri punya istri gitu loh, maksud saya. Ya. Masya Allah. Maksud saya gitu. Taib. Nggak apa-apa kalau istri kita bangun pukul 2 dini hari, menyiapkan menu santap sahur, nggak masalah. Terus kalau bisa ditunggu dulu momen yang tepat, ngikuti sunnah Nabi, diakhirkan. Nah, Ustadz kalau diakhirkan nanti kena imsak. Pak, Bu, tidak ada istilah imsak itu, nggak ada. 10 menit berhenti makan, berhenti minum 10 menit sebelum adzan. Nggak ada. Jadi kalau sudah dengar Assalatu wassalamu alaih, berhenti makan, berhenti minum, salah. Ini prinsip kehati-hatian yang tidak berdasarkan dalil. Nggak ada dalilnya. Berhenti makan itu ya fajar sodik, adzan subuh itu berhenti makan. Ya, oleh karena itu, lumayan 10 menit itu bisa dimanfaatkan loh. Makan, minum, jima bisa loh. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Ya diatur ya apa caranya. Ya kan gitu, ya. Bisa. Rugi Eman ini. Ya, seperti itu. Begitu adzan lihat istrinya kok kelihatan tambah cantik. Wah, repot ini. Ya, itu. Makanya mumpung ini Eman 10 menit dimanfaatkan ya. Biar enggak bayang yang macam-macam nanti. Jam 7, jam 8 sudah nggak karu-karuan. Ya. Baik, kita lanjutkan. Apalagi waktunya liburan lagi. Nah, kan gitu ya. Kita lanjutkan. Sekarang nomor berapa? Nomor 4. Yang Nabi lakukan di bulan Ramadan. Apa itu? Rasulullah SAW makan sahur dengan kurma kering. Disiapin mulai sekarang kurma kering. Jadi kalau sahur kurma kering, kalau berbuka kurma basah, dalam kurung rutop. Itu kalau buka. Sedangkan kalau sahur itu tamer. Tamer itu kurma kering. Cirinya kurma kering. Ya ini jenis apapun ya. Entah itu ajwa, entah itu. Yang penting kalau kita goyang kurma itu bunyi kedengaran. Kletek. Atau kalau kita buka itu kelihatan seratnya. Seperti itu. Mengelupas seratnya. Apa ini? Seperti kayak ada kulitnya gitu ya. Nah, seperti itu. Lah itu tamer. Itu cocok dipakai untuk sahur. Pak, Bu, saya punya artikel. Saya dikirimi oleh seseorang. Itu kalau tidak salah dia ini lulusan UNER, Fakultas Kedokteran. Jadi dia ini meneliti kenapa Nabi itu sahur sama bukanya kurmanya beda. Kenapa? Kalau sahur kurma kering, kalau berbuka kurma basah. Ternyata manfaat dari sisi medis kesehatan luar biasa. Orang kalau makan kurma kering itu yang saya baca. Saya tidak betul-betul memahami ya karena itu masalah-masalah kedokteran ya. Intinya yang saya baca, kita bisa tahan ketika di siang hari itu bisa tahan kurma kering itu. Terus karena kita kehilangan banyak mungkin pada saat puasa. Lah itu penawarnya itu kurma basah, rutop itu, kurma basah. Jadi jangan kurma kering lagi. Ya intinya tolong disiapin mulai sekarang kurma. Apapun itu, ajwa boleh. Pokoknya jangan juwet, bukan.
Jangan juwet, bukan. Ini al-ajwa. Bukan al-juwet, bukan. Ini repot ini, mentang-mentang kurma Jawa akhirnya dipikir ini sama podo irengnya gitu loh. Beda, itu ungu itu. Betul atau tidak? Ungu enggak? Di bibir ungu itu. Itu makannya pakai garam, ya Allah nikmatnya. Kalau ini ajwa nggak pakai garam, nggak usah. Ya, seperti itu. Baik. Nah, mana dalilnya? Nabi itu kalau makan kurma, bukan makan kurma, ketika sahur memakai kurma kering. Mana dalilnya? Dalil. Ayo Abu Dawudnya dibuka. Nomor 2345. Abu Dawud 2345. Nabi kalau sahur pakai tamar kurma kering. 2345. Baca. Abu Hurairah ya. Ya. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Ni'ma sahurul mu'min at-tamr. Silakan. sebaik-baik makanan sahur bagi seorang mukmin adalah kurma. Nah, tamer itu kurma kering. Jadi gini, Bapak Ibu harus tahu, proses kurma itu ada 3. Jenis kurma itu ada 3, maksud saya. Jenis kurma ada 3. Saya tidak ngomong apa ini mejol, sukari, rutop, enggak, saya enggak ngomong itu. Tetapi prosesnya itu jenisnya ada 3. Yang pertama, kurma itu pertama muncul, dia muncul tumbuh, itu disebut buser. Buser itu masih ijo-ijo, kalau kita makan persis rasanya kayak sawo kecik. Nah, itu kalau di Mekah Madinah biasanya banyak pedagang kurma muda, cocok bagi yang lama belum punya keturunan. Itu mitos itu. Ngawur itu, mitos, nggak ada. Itu ijo-ijo, kurmanya ijo-ijo, mentis-mentis, kecil-kecil. Itu kalau kita makan persis kayak sawo kecil rasanya. Lah itu kalau dibiarkan masuk ke proses kedua, agak menguning kecoklatan, rutop itu tempatnya di freezer. Harus freezer, nggak bisa kalau nggak freezer. Supaya enak loh ya, itu. Lah kalau itu dibiarkan mengering, namanya tamer. Buser, rutop, tamer. Tamer sahur, rutop berbuka puasa. Sampai kayak gitu diatur. Iya, ini aturan mainnya begini. Iya, baik, kita lanjutkan. Sekarang, yang nomor berapa? 5. Rasulullah SAW memulai puasa sejak terbit Fajar Shodiq. Rasulullah SAW memulai puasa sejak terbit Fajar Shodiq, maksudnya subuh itu, Fajar Shodiq, hingga matahari terbenam. Saya tanya, panjenengan kalau berhenti sahur itu pada saat Fajar Shodiq atau adzan subuh? Kalau berbuka puasa itu nunggu adzan maghrib atau matahari terbenam? Wis gak usah bujuk, wis jujur aja wis ya. Adzan maghrib kan? Selama ini padahal syariat puasa itu kaitannya sama adzan atau matahari? Matahari, nggak ada kayak adzan itu sholat, kaitannya sholat. Puasa Ramadan itu matahari. Iya, berarti engkau metu kabeh ya keluar semua. Lihat matahari, iya. Nah, perhatikan, hukum asalnya pakai matahari. Harus diketahui dulu, hukum asal. Karena kita tidak tinggal di bibir pantai, sehingga kita tidak tahu sunset, matahari terbenam, atau di puncak gunung yang tinggi, kita tinggal di tengah-tengah perkotaan yang tertutup gedung-gedung tinggi, maka nggak apa-apa patokannya pakai adzan maghrib boleh. Ya. Dan bagi Bapak Ibu yang langsung lihat matahari terbenam di bibir pantai, itu matahari terbenam, nggak kelihatan, merahnya menebar. Anda lihat jam, tambahkan 5 menit setelahnya, adzan maghrib di mana-mana. Berarti di negeri kita ini punya prinsip, kalau adzan maghrib diundurkan, kalau adzan subuh terlalu awal, masih gelap gulita, hitam pekat, sudah adzan.
Padahal keliru. Yang benar itu kalau hitamnya itu nggak pekat. Jadi sudah agak sembur ada merahnya. Itu adzan subuh. Ya, tapi gimana lagi sudah? Ya sudah. Ya kita ikuti saja waktu-waktu yang kita ketahui ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kadang-kadang tiap masjid itu juga beda-beda adzannya maghrib itu. Ya. Wong saya pernah mendengarkan TVRI adzan maghrib. Saya bilang sama istri saya, ayo siapkan kurma. Lo bisa adzan? Sudah adzan. Mbak TVRI, lo masjid depan belum adzan. Tetangga saya lihat saya makan kurma. Lo Pak Ustadz kok sudah buka? Ya TVRI sudah, lo masjid depan belum? Coba sampean cek. Ternyata muadzinnya minum es degan dulu, makan uti-uti dulu. Marah-marah tangan saya. Kurang ajar kok dinteni wong sak kampung. Iya, buko disian. Aku ngenteni kok. Saya kalau ndak gini Pak, saya ndak punya kekuatan saya. Bener. Jadi dia dengarkan radio dulu. Kasih udur. Ya kasih udur. Ternyata betul kan, karena buka duluan. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Gelegeannya masuk mic, gak sadar dia. Itu fenomena itu. Iya, itu ternyata terjadi itu Bapak Ibu. Oleh karena itu maka yang memang hukum asal itu matahari terbenam, hukum asal ya. Karena kita nggak bisa ya adzan. Baik kita lanjutkan. Nah nomor berapa? 6. Dalilnya belum ya. Al-Baqarah yang nomor 5. Dalilnya mundur dulu. Nomor 5. Yang tadi memulai puasa fajar sodik sampai matahari terbenam, dalilnya Al-Baqarah ayat 187. Nanti dibaca sendiri. Al-Baqarah 187. Nomor 6 sekarang, nomor 6. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah, Nabi pernah ini, mengguyurkan air ke atas kepalanya. Jadi air itu diangkat, diguyurkan ke atas kepala Nabi. Karena ingin mengusir rasa dahaga dan panasnya sengatan matahari. Ana ulang. Rasulullah SAW pernah mengguyurkan air ke atas kepalanya. Karena ingin mengusir rasa dahaga dan panasnya sengatan matahari. Itu. Dalilnya di mana? Silakan dibuka dalilnya. Abu Dawud nomornya 2365 dari Abu Bakar bin Abdurrahman. Ya, silakan. Ayo. Dari Abu 23. Karena ingin mengusir rasa dahaga dan panasnya sengatan matahari. Abu Dawud 2365 2365. Silakan. Dari Abu Bakar bin Abdurrahman, dari sebagian sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang berkata, Ya, silakan. aku pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan orang-orang untuk berbuka di saat safar pada tahun penaklukan kota Mekah. Jadi ketika Nabi ingin menguasai kota Mekah, ini perjalanan dari Madinah, Nabi memerintahkan seluruh sahabat untuk batal puasanya. Batalkan puasa kalian, batalkan. Karena ini kejadiannya penaklukan kota Mekah itu Ramadan. Ramadan itu kejadiannya. Suruh batalkan semua. Karena ini safar dan mereka sudah kepanasan ini. Terus lanjut. Beliau bersabda, Ya. perkuatlah fisik kalian. Perkuatkan fisik kalian. Kalian akan masuk Mekah. Berhadapan dengan musyrikin Mekah. Nah seperti itu. Dan waktu itu Nabi berangkat dari Madinah membawa 12.000 pasukan. Masya Allah. 10.000 itu, mohon maaf, bukan 12.000, 10.000. Nanti yang 2.000 itu penduduk Mekah yang masuk Islam. Sehingga kekuatan Nabi jadi 12.000. Jadi dari Madinah ke Mekah 10.000. Itu dibawa oleh Nabi. Dan itu suruh batalkan semua. Cuma Nabi tok yang tidak batal. Yang lain suruh batal. Nabi tok nggak batal. Terus silakan. Perkuatlah fisik kalian untuk menghadapi para musuh. Hanya saja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap berpuasa. Nabi tok yang puasa, yang lain suruh batal. Lanjut teruskan. Abu Bakar berkata, Silakan. telah berkata orang yang telah menceritakan kepadaku, Sungguh sungguh
Aku pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat singgah di daerah Al-Arj. Beliau mengguyurkan air ke kepalanya. Kenapa kok Nabi mengguyurkan air di atas kepalanya? Silakan. Disebabkan dahaga atau terik yang panas. Sementara Beliau sedang berpuasa. nggak apa-apa yang seperti ini, nggak batal. Jadi nanti kalau Ramadan musim panas, kemarau, misalnya nih ya, misalnya Anda masuk kamar mandi kongkong. Jam 8 keluar jam 4 sore. Insya Allah biru, insya Allah. Nyusut insya Allah. Berarti boleh dong Ustadz puasa renang. Nah iya, gimana hukumnya? Puasa berenang. Boleh asalkan air itu tidak masuk salah satu dari 3 lubang. 3 lubang. Yang pertama lubang hidung, yang kedua lubang telinga, yang ketiga mulut tenggorokan. Itu. Ustadz kalau masuknya lewat bawah Ustadz. Maksud tahu lewat bawah maksud saya. Lubang bawah, lubang bawah. Maksudnya gak apa-apa. Ya. Yang enggak boleh itu 3 lubang ini. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan. Sampai-sampai kemarin di majelis taklim ada yang tanya. Aneh unik juga pertanyaannya. Ustadz, katanya kalau renang pas puasa, itu kan sampai leher. Ternyata kalau dia kentut di kolam renang, itu katanya batal puasanya. Katanya ndak boleh. Tak jawab, yang ndak boleh itu sama yang punya kolam renang. Ya, iki gawe wong akeh kok ngentut di situ. Ya, itu yang ndak boleh. Kok bisa gitu loh ya? Mana dalilnya? Ndak ada. Jadi yang ndak boleh itu salah satu dari 3 lubang. Ya, seperti itu. Kita lanjut sekarang nomor berapa? 7, nomor 7. Yang nomor 7 adalah Rasulullah SAW pernah berbekam ketika sedang puasa. Nabi pernah bekam. Jadi kalau kita puasa bekam itu nggak apa-apa. Dengan syarat ya, kita tidak bertambah lemas. Sebab ada orang itu lihat darah tok pusing sudah. Pusing. Termasuk saya orangnya. Saya nggak bisa kalau lihat darah. Begitu lihat saja pusing sudah. Udah. Jadi ini nggak bisa pokoknya lihat yang seperti ini. Nah itu jadi kalau sudah seperti ini maka batalkan. Sebab kalau tidak makruh bahkan dibenci nanti ya nggak boleh ini. Baik jadi kalau gitu Ustadz saya itu periksa darah, ambil darah general check up. Waktunya puasa nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, wong buktinya bekam diambil darahnya kan juga, itu juga nggak apa-apa. Termasuk fasdu, boleh nggak apa-apa. Selama fisiknya kuat. Mana dalilnya? Dalil. Kita tunjukkan apa betul Nabi itu pernah bekam. Sahih Bukhari, nomornya 1938. Bukhari 1938. Bukhari. Nomor asli ini ya. Ayo dibaca, silakan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, baca. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam ketika sedang berikhram dan juga berbekam ketika beliau sedang berpuasa. Tuh, Nabi ketika puasa beliau berbekam. Nggak apa-apa ini. Sekarang nomor berapa? 8. Nomor 8. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan dan lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Jadi kalau sudah masuk Ramadan itu ditingkatkan kedermawanannya. Masya Allah. Sampai-sampai diibaratkan seperti angin kencang yang berhembus. Gencarnya sodako. Jangan pelit nanti kalau masuk Ramadan. Ya. Mana dalilnya? Nanti jadi 1 sama nomor 9. Jadi 1 sama nomor 9. Sekarang yang nomor 9. Nomor 9. Yang ke-9, Rasulullah SAW di bulan Ramadan selalu bertadarus Al-Quran. Baca Al-Quran, bertadarus. Selalu bertadarus Al-Quran. Ya, mana dalilnya? Lah ini dalilnya nanti jadi 1 ini. Nomor 8 sama nomor 9 ini kita kasih 1 dalil. Sahih Bukhari, dibuka Bukharinya. Nomornya nomor 6. Sahih Bukhari nomor 6. Jadi awal-awal kitab Sahih Bukhari ini nomor 6 ada di situ.
Silakan baca Sahih Bukhari nomor 6. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Kita dengarkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, apa perkataannya? bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan, terutama pada bulan Ramadan. Baik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling dermawan, terutama ketika di bulan Ramadan. Terus kemudian Ketika malaikat Jibril alaihissalam menemuinya, sesungguhnya Jibril alaihissalam kerap kali menemui beliau pada setiap malam di bulan Ramadan, teruskan ngapain? di mana Jibril alaihissalam mengkaji Al-Quran bersamanya. Masya Allah, Nabi itu tadarusannya sama malaikat Jibril. Masya Allah. Ya, itu beda kelas lah. Oh, Iya. jauh. Ini jadi malaikat Jibril membaca, Nabi mendengarkan. Nabi membaca murojaah, malaikat Jibril mendengarkan. Terus begitu tiap Ramadan, tiap hari. Tiap hari loh ini, tiap hari. Terus lanjut. Sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jauh lebih bermurah hati daripada angin yang berhembus. No, jadi kedermawanan Nabi itu kalau di bulan Ramadan seperti angin kencang yang berhembus, gencar sodakonya. Ayo, nanti ditargetkan Ramadan tahun ini minimal hatam 3 kali. Oh, ditargetkan gitu. Ini meskipun sifatnya teknis tapi menentukan. Ya, mempersiapkan target. Masa urusan dunia saja itu kita persiapkan target. Saya Ustadz, nanti anak saya itu katanya Ustadz umur 25 nanti menikah. Umur 30 sudah punya rumah Ustadz. Umur 35 atau 40 itu nanti sudah punya ini. Masalah dunia dipersiapkan luar biasa. Kenapa ibadah tidak dipersiapkan? Mulai sekarang sudah ditulis. Nanti saya iktikaf di masjid ini, Qiyamul Lail di masjid ini, tiap hari Ramadan ngirim 3 bungkus untuk buka puasa minimal, selama Ramadan minimal 3 kali hatam, ditulis perencanaan target. Tidak direncanakan, gagal total Ramadannya. Jangan harap berhasil. Maka mulai sekarang, ya. Jadi kalau kita lihat ulama-ulama dulu, ulama-ulama terdahulu, Masya Allah, ternyata Imam Syafi'i rahimahullah hatam Quran di bulan Ramadan 60 kali. Masya Allah. Ya, Utsman bin Affan radhiyallahu an, khalifah ketiga, hatam Quran di bulan Ramadan 30 kali. Ya. Belum lagi Imam Qatadah, seorang tabi'in, itu hatam Quran di bulan Ramadan 7 hari sekali. Itu mohon maaf, itu di luar Ramadan. Tapi kalau datang Ramadan, maka setiap 3 hari sekali hatam. Berarti sebulan 10 kali hatam. Tuh, coba, itu Qatadah. Belum lagi Imam Bukhari, penulis kitab Sahih Bukhari, itu juga begitu. Ya, jadi selalu dihatamkan. Jadi ulama-ulama dulu kalau masuk Ramadan, semua kitab ditutup kecuali Quran dok yang dibuka. Jadi fokus Quran. Ya itu dok sudah. Ya, 60 kali ku gak kerja tau Ustaz. Kerjalah. Iya, zaman Kerja. saiki. Lu kok bisa nututi karena dibuat berkah oleh Allah waktunya. Berkah. Lo Anda bisa bayangkan, Nabi kalau tahajud, rakaat pertama yang Nabi baca setelah Al-Fatihah, Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Rokoknya lamanya seperti berdirinya, sujudnya seperti itu 11 rakaat. Nutut, berkah waktunya. Beda dengan zaman kita. Kiamat semakin dekat, zaman terasa singkat. Bayangkan sampai kata Nabi, setahun seperti sebulan, kata Nabi, sebulan seperti sepekan, sepekan seperti sehari, sehari seperti 1 jam, 1 jam seperti sesuatu yang cepat terbakar oleh api. Itu tanda-tanda kiamat. Makanya kalau ada orang mengatakan dikit-dikit, ya Allah kapan nih? Yaitu tahun baru, ya awal Januari. Sekarang mau berakhir Januarinya, mau masuk Februari. Cepat, sebentar lagi maghrib. Habis maghrib Isya. Loh Isya itu loh sudah pukul 7 lebih. Pulang ke rumah setengah 8 lebih sudah. Wis toto tidur sudah ngantuk. Tiba-tiba subuh. Terus gitu, cepat waktu ini.
Makanya nggak berkah. Di zaman Nabi, para ulama, sahabat, tabi'in, tabi'in, Masya Allah. berkah. Masya Allah. Panjang. Oh, ya, ayo. Itu mau perlu dicoba 60 kali hatam Quran. Ya, insya Allah cuti, Ustaz, cuti. Nah, itu ya, cuti ya. Apalagi yang kena sip-sipan kerja. Wah, wes. Katam-atam. Iya, seperti itu. Baik. Kenapa? Mohon maaf bagi mereka yang terkena sip-sipan ya. Mohon maaf. Nah, berat. Iya, Ramadan itu fokus ibadah. Ojo dunia ditelai. Tambah sipai. Iya, seperti itu. Nyogekno sopo gitu ya. Kita lanjutkan. Sekarang nomor berapa ini? 10. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita berkata dan melakukan perbuatan keji. Nggak boleh. Berkata dan melakukan perbuatan keji dilarang oleh Nabi. Sebab kalau tidak, ya sudah percuma puasanya, percuma. Jadi puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus, serta meninggalkan hubungan intim suami istri di siang Ramadan. Bukan, tapi juga jaga lisan. Sama perbuatan-perbuatan yang Allah benci, Allah haramkan. Mana dalilnya? Dalil. Coba dibuka, saya kasih 2. Sahih Targhib wa Tarhib, STWT jilid 2. Nomornya agak ke belakang, 1079. 1079. Ayo dibuka, baca. 1079 STWT, Sahih Targhib wa Tarhib 1079. Baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Isinya. barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dan perbuatan dusta, maka Allah tidak membutuhkan puasanya, di mana dia meninggalkan makanan dan minumannya. Lihat kata Nabi, man lam yada qaulaz zuri. Qaulaz zur, ucapan zur itu sumpah palsu, kata-kata kotor, jorok, kasar, marah-marah. Itu seperti itu, zur, ya. Memberikan kesaksian palsu, dusta, itu masuk zur, ya. Terus dan perbuatan jahat yang lain, mencuri, riba, termasuk ya, namimah, ngegosip, ini. Maka Allah tidak butuh, kata Nabi, Allah tidak butuh. Dia mau puasa, tidak puasa, Allah nggak butuh. Coba tambahkan lagi, dalil Sahih Targhib wa Tarhib 1081. 1081. Ayo, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Coba dicari di tengah-tengah. Jika seseorang di antara kalian berpuasa, itu di tengah-tengah, maka janganlah berkata kotor. Ayo dibaca, silakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Wa idza kana yaumu saumin ahadikum fala yarfus wala yashab. Silakan. jika salah seorang dari kalian pada hari itu berpuasa, Maka janganlah dia berucap kotor terus, dan memaki. dan jangan pula berkata kasar, memaki-maki. Percuma ibadahnya, ya. Memang betul puasanya tidak batal, tapi pahalanya rusak. Rugi kan, nggak dapat apa-apa. Gagal total Ramadannya, ya. Jadi dia puasa cuman merasakan lapar melilit perut, haus mencekik tenggorokan. Percuma. Sekarang nomor berapa? 11. Ya. Yang Nabi lakukan nomor 11 di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mencium dan mencumbu para istrinya. Dicumbu. Bukan dijimak loh ya, dicumbu. Ya, boleh. Ya. Dan terus kebablasan gimana? Ya, menahan diri. Ya. Ustadz ketika mencumbu, maaf, karena ilmu harus disampaikan. Ternyata keluar madhi, cairan yang keluar karena adanya rangsangan, bukan mani ya, madhi. Maka tidak apa-apa, nggak batal. Tidak mengurangi pahala puasa. Yang batal itu sampai keluar mani. Nah, itu ya. Itu boleh. Nah ini karena ini sunnah diterapkan.
Diterapkan. Kalau Ya, bersyarat. diterapkan. Karena ada wanita itu kalau puasa baru dideketi suami. Ojo poso iki, poso. Engko sik, engko ae. Mari maghrib, mari buka. Engko. Ya. Nah ini, makanya pentingnya istri dua itu ya kayak Masuk. kok bisa itu loh, ndak mau dipegang itu piye gitu loh ya. Lah wong ndak masalah, Nabi itu loh pernah melakukannya. Ya. Jadi jangan salahkan hamba. Kita lanjutkan. Mana dalil? Dalil. Tak kasih dalil. Nabi itu sering ya memeluk, mencumbunya. Mencumbu loh ini. Cumbu itu lebih dari mencium. Mana dalilnya? Dalil adalah Sahih Muslim. Nomornya 1106. 1106. Oh, yang atasnya. Banyak ini, Ustaz. 1106. Dari Aisyah. Ya, dari Aisyah. Jadi nggak ada alasan, wis gak kober, Ustaz, wis tuwek. Ya ini. Nah, ya, seperti itu. Maka, ya dikober-koberkan. Ya, seperti itu. Nggak apa-apa. Boleh kok, boleh. Silakan, ayo baca. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menciumku saat beliau sedang berpuasa. Terus. Maka adakah di antara kalian yang mampu mengendalikan nafsunya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mampu mengendalikannya? Nah, coba tambahkan lagi. 1111. 1, 1, 1, 1. 1111. Muslim, Ustaz ya. Muslim. Ya, Sahih Muslim. Atasnya. 1111. Ya, itu bagi orang yang melakukan jima intinya itu. Maka dia kena kafarot, kena denda, membebaskan budak, atau kalau sudah tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Nah itu aja sudah, sampai situ aja. Coba ditambahkan sekarang dalil, coba tambahkan. Abu Dawud nomor 2387. 2387. Ayo. Dari siapa? Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai cumbuan orang yang berpuasa. Bagaimana mencumbu istri ketika puasa? Kata Nabi apa? Silakan. Lalu beliau memberikan keringanan kepadanya. Nah, dikasih keringanan sama Nabi. Terus lanjut. Dan orang yang lain datang kepada beliau. Ternyata? Dan bertanya mengenainya. Ternyata? Lalu beliau melarangnya. Loh, kenapa yang satu boleh, yang satu tidak boleh? Lanjutkan. Ternyata orang yang beliau beri keringanan adalah orang yang sudah tua rentan. Tua renta, lansia oleh lansia. Ini wis kasih itu, Ustaz. Tiwas tak catat, Ustaz. Itu. Umur berapa, Ustaz? Masuk tua itu, Ustaz? Ya 57 ke atas lah, angka 6. Ya, seperti itu boleh. Coba yang umurnya 60 maju ke depan. Dapat rukso. Itu ya. Kalau di bawah itu jangan, hati-hati. Anak muda terus ya, kan ada lanjutannya. Sedangkan orang yang beliau larang adalah orang yang masih muda usia. Loh, yang dilarang itu masih muda. Kalau masih sudah tua, nggak apa-apa. Itu. Kok nggak ngefek gimana sih? Lanjut, nomor berapa sekarang? Nomor berapa? 12. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk banyak berdoa. Memerintahkan kita untuk banyak berdoa. Koma, belum titik. Terutama menjelang berbuka puasa. Diperbanyak. Menjelang berbuka. Lah ini tidak. Kalau menjelang berbuka, itu selalu yang diributkan ngabuburit. Ya. Keliling cari gorengan. Ya. Padahal last minute mendekati adzan maghrib itu mustajab doanya.
Itu. Makanya kalau kita lihat di Madinah, mudah-mudahan diumrohkan bulan Ramadan oleh Allah. Ya mudah-mudahan ditakdirkan umroh Ramadan. Kalau nggak tahun ini, tahun-tahun yang akan datang. Perhatikan di Masjid Nabawi, terutama Masjid Nabawi. Masjidil Haram juga gitu. Kalau 5 menit sebelum adzan maghrib, itu masjid itu hening, nggak ada suara ini. Hening, yang kita dengarkan isakan tangis manusia. Isakan tangis. Mereka tahu ini waktu yang mustajabah. Lah kita tidak, malah ngabuburit. Ya, baik. Kita lihat mana dalilnya. Tirmidzi nomornya 3598. Tirmidzi 3598. Ya, silakan baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Silakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Langsung artinya. 3 orang yang doa mereka tidak tertolak, Loh, 3 orang yang doanya tidak akan tertolak. Siapa saja? yaitu seorang yang berpuasa hingga berbuka, Seorang yang berpuasa menjelang berbuka. Orang yang berpuasa menjelang berbuka itu tidak tertolak. Nomor 2 siapa? seorang imam penguasa yang adil dan Stop. Penguasa yang adil itu doanya tidak tertolak. Nomor 3 terakhir. doanya orang yang dizalimi. Doanya orang terdolimi. Masih ada. Gimana 3 orang ini doanya bagaimana? Silakan. Allah akan mengangkat doanya ke atas awan. Oh, sampai gitu. Doanya orang yang menjelang berbuka diangkat oleh Allah sampai ke atas awan terus. Dan membukakan baginya pintu-pintu langit. Semua pintu langit dibuka untuk menerima doanya mereka ini. Peluang besar diterima sangat besar. Peluangnya besar. Nah, manfaatkan last minute mendekati berbuka. Jadi kalau hari ini ada yang puasa sunnah Sa'ban, maka mendekati maghrib nanti. Maghrib pukul berapa maghrib? 17.50. 17, anggap jam 6 ya. Kurang seperempat, Ya. 6 kurang seperempat. Itu sudah terus minta sama Allah. Minta ditakdirkan yang baik-baik, rumah tangganya. Dipertemukan dengan Ramadan ya. Ya, dan seterusnya umurnya barokah. Begitu minta terus. Karena doanya orang yang berpuasa menjelang berbuka. Jadi ini bukan hanya Ramadan, tok, puasa sunnah juga sama. Sama. Maka diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Baik. Sekarang nomor berapa? 13. Kenapa? Ada yang ketinggalan? Nomor 1, orang yang berpuasa menjelang berbuka. Nomor 2, pemimpin yang adil. Nomor 3, orang yang terzolimi. Makanya berbahagialah istri yang terzolimi. Doanya mustajab. Ya, kita lanjutkan. Nggak usah suudzon. Ya, alhamdulillah saya dizolimi. Nomor berapa? 13. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyegerakan berbuka. Bukanya disegerakan. Kalau sahur tadi apa sahur? Diakhirkan. Diakhirkan. Kalau berbuka disegerakan. Ya, jangan waktunya maghrib nggak buka-buka. Insya Allah saya sampai terawih masih kuat kok Ustadz. Loh, ini bukan kuat-kuatan. Tetapi memang syariatnya adalah kita disuruh berbuka. Ya, baik. Kita lanjut. Nomor dalilnya dalil. Silakan dibuka Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya 1074. 1074. 1074. Silakan. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Ya, silakan. umatku tetap senantiasa di atas sunnahku selama mereka tidak menunggu munculnya bintang-bintang untuk berbuka puasa. Lihat, umatku senantiasa la tazalu ummati ala sunnati malam tantadir bifidriha an-nujum. Umatku senantiasa berada di atas sunnahku selama mereka tidak menunda iftar, waktu berbuka sampai munculnya bintang-bintang. Sekarang nomor 14 yang Nabi lakukan di bulan Ramadan. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk memberi makan orang yang berbuka puasa. Ngasih makan. Memberi makan orang yang berbuka puasa.
Jangan diremehkan nih, air mineral, jangan diremehkan. Masya Allah. Panjenengan mengirimkan air mineral itu yang gelas itu kan isinya 48, satu dus. Itu setiap orang ngambil satu-satu untuk berbuka. Anda dapat pahala sebanyak 48 orang ini. Masya Allah. Ini belum lagi yaitu kurma berapa dus. Sedangkan satu dusnya sekian butir kurma. Pahalanya besar ngasih makan orang yang berpuasa ini. Besar. Ya. Mana dalilnya? Dalil Sahih Targhib wa Tarhib 1078. Ayo. 1078. Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihim. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan. barang siapa yang memberi makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, Maka dia mendapatkan seperti pahalanya. nah seperti itu ya. Sekarang kita lanjutkan. Nomor berapa? 15. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan rutab, kurma muda. Rutab, kurma muda ini, rutab. Bila tidak mendapatkannya, kurma kering, boleh. Boleh. Tapi yang diutamakan itu kurma basah, kurma muda, rutab, kurma basah. Mahal Ustaz, iyalah rutab mahal. Mahal. Bukan sukari loh ini. Bukan sukari. Kalau sukari enggak. Ini rutab mahal memang. Mahal. Nah ini katanya ngikuti sunnah Nabi. Insya Allah masih lebih mahal pakaian Anda kok. Insya Allah ya. Seperti itu. Baik. Jadi Nabi kalau berbuka pakai kurma apa tadi? Rutab. Kalau tidak ada memakai kurma kering, tamar. Koma. Jika tidak ada juga, Masya Allah, Nabi kita ini tawadhu'nya, kona'anya. Kalau tetap tidak ada, kurma muda tidak ada, kurma kering tidak ada, seteguk air. Beberapa teguk air. Gak rewel Nabi kita ini, ya Masya Allah. Allah. Lah kok ono wong lanang rewel iki lho kok ono. Kok niki masa apa iki? Bali gak abang belas ya. Iki poso-poso, Bali kok oren. Loh itu bukan Bali, iku ngono Pak, apa ini? Ini apa ini? Oren ini. Bukan semur, oren. Ibu-ibu yang lebih tahu ya. Itu ya. Sambal goreng Semarang kan. Iya, itu berarti nggak jadi masak Bali gitu loh. Iya. Gak usah rewel, gak usah rewel. Mestinya seorang suami ketika dihidangkan oleh istri sederhana, maka masakan apapun begitu dimakan enak, dia mestinya doakan, ya Allah, masukkan ke dalam surga tangan orang yang membuat masakan ini ya Allah. Masya Allah. Masukkan ya Allah. Masya Allah. Itu senang istrinya didoakan, ya, gak dicacati terus, ya. Tempe kok tipis. Ya, tahu kena angin ke kanan, miring ke kanan, kena angin ke kiri, miring ke kiri. Itu kalau saya jadi istrinya, misalnya ini jadi istrinya, ya dijawab aja, iku ngono Mas, apa fungsinya ganda, bisa dimakan ambek gawe kipasan. Ya, nek awakmu misalnya apa itu, apa ini? Sumuk, ya yo iku, gawe tahu. Ya apa kira-kira suaminya? Kita golek maneh. Ya, itu ya. Itu loh sampaikan ya. Kita lanjutkan. Ada sebab laki-laki yang rewel itu ada yang kayak begini ada. Apapun dipermasalahkan. Lawang masuk perut itu ndak akan lambung mengatakan kasinan enggak. Enggak ngomong gitu enggak. Ya. Yang nerima itu apa adanya. Baik. Kita lanjutkan. Jadi mana dalilnya? Nabi itu kalau ndak ada rutab ya tamar, kalau ndak ada tamar beberapa teguk air. Dalilnya adalah buka Sahih Targhib wa Tarhib 1077. 1077. Ya, baca, silakan. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka
sebelum sholat maghrib Terus, dengan beberapa biji kurma muda. terus rutop, terus. Jika tidak ada kurma muda, maka dengan kurma matang. Yaitu kurma tamar, maksudnya kering, maksudnya itu. Terus, Jika tidak ada kurma, maka beliau minum beberapa teguk air saja. kona ya, simple. Padahal yang kita inginkan kan horor-horornya orang puasa itu jam 1 siang. Apalagi sponsor TV sirup. Wah, itu jam horor itu. Jam horor itu. Ya, jam 1:30. Itu saya pengen makan ini, pengen ini. Begitu kena sebutir 2 butir kurma, sepotong 2 potong roti, seteguk 2 teguk air, kelar selesai. Kemana keinginan yang menggebu itu? Itulah hawa nafsu. Itu. Ya, baik. Nanti ada yang bertanya. Kita lanjutkan. Ustaz, nanti ada yang bertanya online. Pertanyaan online. Nanti. Dari mana beliaunya? Dari Yasa Bishop. Mana itu? Kurang tahu, Ustaz. Belum menyimakin. Iya. Ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang nomor berapa? 16. Rasulullah SAW membaca doa ketika berbuka puasa. Baca doa. Membaca doa ketika berbuka puasa. Doanya adalah, ayo dibuka dulu dalilnya. Tulis dulu, dalilnya tulis. Dalilnya Abu Dawud 2357. 2357. Buka 2357. Dari Ibnu Umar, betul ya? Betul. Baca silakan 2357. Ini ada manfaat menarik ini dalam hadis ini tentang masalah batasan panjangnya jenggot. Ada di sini juga. Jenggot laki-laki itu seberapa kalau pengen dirapikan? Ada di sini. Silakan, ayo. Dari Marwan bin Salim al-Mufaqqa radhiyallahu anhu, dia berkata, Ya, aku melihat Ibnu Umar radhiyallahu anhu menggenggam janggutnya stop. Ibnu Umar menggenggam jenggotnya. Terus setelah digenggam, dan memotong janggut yang melebihi telapak tangannya. nah, yang melebihi itu yang dipotong. Jadi kalau panjang betul ingin dirapikan, digenggam dulu, sisanya itu yang dipotong. Nah, bukan dari atas lu ya, tapi yang setelah genggaman tangan itu. Terus lanjut, silakan. Dan Jangan dia diode-ode berkata, itu mic itu. Jangan diode-ode, Habis. biarkan. Baterainya habis. Habis, oh iya, enggak apa-apa, silakan. dan dia berkata, Ya, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berbuka, beliau mengucapkan, Nah, nih saya baca langsung artinya Abu Hurairah. Tiap lafaz. Dahabat doma'u. Silakan. telah hilang dahaga Wabtallatil uruq. dan telah basah tenggorokan Ya, wasabatal ajru. dan telah ditetapkan pahala. Insya Allah. Semoga Allah menghendaki. Nah, semoga Allah menghendaki. Baik, ganti baterai. Baik, kita lanjutkan. Jadi itu yang betul. Adapun doa buka puasa yang beredar, Allahumma laka sumtu, terus wabika amantu wa ala rizkika aftartu, itu derajat hadisnya doif. Ya, seperti itu doif ya. Baik, kita lanjutkan sekarang yang keberapa? Nomor 17. Nomor 17, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita sholat tarawih. Sholat tarawih. Ya. Mana dalilnya? Kalau Nabi sholat tarawih. Buka Abu Dawud 1375. Nabi ngajarkan tentang sholat tarawih. 1375. Dari Abu Dar radhiyallahu anhu, dia berkata, Ya. kami pernah berpuasa Ramadan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau tidak pernah mengerjakan sholat Stop. malam. Langsung cari yang bagian tengah. Yang tengah. Ya, yang tengah ada kalimat yang berbunyi, ya apabila seseorang itu bermakmum, ya sampai imam selesai, maka dia tercatat seperti orang yang melakukan, yuk, Makmum. ya,
Apabila seseorang itu mengerjakan sholat bersama imam sampai imam selesai, Oh ya, ada enggak? ya baik. Baca, silakan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Isinya sesungguhnya apabila seseorang sholat malam bersama imam hingga selesai, sampai imam selesai terawih sak witirnya imam. Lanjut. maka akan dicatat baginya seperti bangun untuk mengerjakan sholat malam semalam suntuk. Loh, seperti itu. Makanya kalau imam belum kelar jangan ditinggal. Ada sebagian orang alasannya klasik. Baru dapat 8 rakaat ditinggal pulang. Karena imamnya terawihnya 21 rakaat. Jangan, tetap ikut. Loh, enggak apa-apa Ustaz. Enggak apa-apa. Boleh. Ya, berarti mereka yang mengerjakan terawih 21, 23 rakaat benar-benar. Ya, yang enggak boleh itu yang terawihnya kecepatannya 100 km per jam. Bahkan 200 km per jam. Wes. Ya. Ada enggak yang kayak begini? Oh, viral kan pada waktu itu kan? Ya 21 rakaat cuman 7 menit. Oh, itu berapa kilometer per jam itu? Ya, ya baik. Saya punya kok. Kalau nggak salah, saya masih nyimpan itu. Ya. Ya, tenang aja. Ya, tak tunjukkan. Ya, tenang aja. Nah ini ya. Terawihnya tergantung berapa kilometer per jam. Ini ya, sebentar. Ada. Ya. Wes gak jadi wes, nanti tambah viral. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Sekarang nomor berapa? 18 sekarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa kunut. Dalam sholat witir. Kunut. Kapan ini Ustaz? Saat pertengahan Ramadan. Jadi bukan awal Ramadan. Jadi kalau imam tanggal 1 sampai tanggal 15, itu jangan pakai kunut dulu. Sunnahnya itu kalau sudah tanggal 15 Ramadan, maka itu sunnahnya itu imam pakai kunut. Ya, kunutnya kunut witir. Allahumma dina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait. Ya, dan seterusnya ya. Maka itu membaca kunut. Ya. Jadi itu sunnahnya. Mana dalilnya? Dalil ditulis saja. Dalilnya adalah Abu Dawud nomor 1425. Abu Dawud 1425. Sekarang nomor berapa? 19. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf 10 hari terakhir Ramadan. Iktikaf. Koma. Saya ulang. Rasulullah SAW beriktikaf pada 10 yang akhir bulan Ramadan. Iktikaf. Koma. Bahkan beliau iktikaf 20 hari di bulan Ramadan menjelang wafatnya. Jadi Nabi menjelang mau meninggal, ibadahnya tambah meningkat. Jadi enggak tambah lentur dan luntur. Loyo enggak, tambah semangat. Ya masa kita kalah sama kuda pacu? Pernah lihat pacuan kuda? Semakin mendekati garis finish, apakah kuda itu tambah melemah? Tidak, semakin kencang karena dia harus memenangkan perlombaan. Kita pun juga begitu. Ya, kita sesaat lagi akan menemui garis finish. Bapak Ibu pengen tahu garis finishnya kok bisa Ustadz mendekati garis finish? Iya, karena kita sudah dikasih tanda-tanda oleh Allah. Apa tandanya? Rambut putih.
Itu tanda ajal semakin dekat. Yang kedua, fisik sudah tidak seperti dulu lagi. Pendengaran kurang peka, penglihatan kurang peka, jalan butuh bantuan. Peringatan yang lain, tanda-tanda yang lain. Teman-temannya yang sebaya sudah Meninggal dunia. Ya, orang itu kalau sudah kepala umurnya kepala 6, umur 60, itu kalau ketemu sama temennya, itu pembicaraannya adalah yang dibicarakan, ya pokoknya iku wis mati. Lu wis mati. Lah iku sing urip. Antara hidup dengan mati tok pembicaranya. Beda sama umur 40. Kalau 40 yang dibicarakan, ya apa bisnis apa rek? Kalau umur 50 beda lagi. Ya, ini kolesterol asam urat mulai. Umur 50 itu, 50. Kalau sudah 60, loh, sing iku koncoe dhewe wis mati. Loh sing iku ya wis mati. Loh kok akeh? Rupanya malaikat ono kelas iku kabeh, kelas itu. Malaikat maut ada di kelas itu semua, kok satu persatu yang sebaya meninggal dunia. Itu. Dan biasanya umur kepala 6 itu yang dibicarakan biasanya fasilitas rumah sakit. Rumah sakit itu loh. Ya, BPJS tapi pelayanan ini. Ya, beda sama kepala 5, beda. Pembicaranya ndak itu, bukan fasilitas rumah sakit, bukan. Ya, makanya ini tanda sudah rambut putih, ya, sudah umurnya sendiri kepala 6, terus kemudian juga sudah apa? Kan umurnya umat Nabi Muhammad 60 sampai 70 tahun. Kan hadisnya kan begitu loh. Terus kemudian tenaga melemah, terus teman-temannya banyak meninggal. Terakhir peringatannya adalah sering sakit-sakitan. Itu sudah peringatan. Nah, karena mau finish, ayo ibadahnya semakin meningkat, bukan semakin kendor. Ya, baik. Jadi Nabi mau wafat berapa hari itikafnya? 20 hari. Mana dalilnya? Dalilnya adalah di dalam kitab Sahih Muslim. Nanti tolong dibaca sendiri ya. Nomornya 1140 dan 1141. Tapi ini cetakan terjemahan. Ada di sini ya. Ini apa ini? Sahih Muslim ya? 1140. Bukan, Yang bawah itu tebel itu. Oh, Al-Quran. bukan. Mutiara hadis Sahih Bukhari. Bukhari, bukan ya? Nah ini aja nih. Sebentar. Saya ada kok PDF-nya. Saya ada. Sebentar ya, sabar. Sahih Muslim nomor berapa tadi? 1140 dan 1141. Nah, ini sebentar ketemu. Saya carikan 1140 dan 1141. Nah, ini Abu Hurairah minta tolong dibacakan biar jamaah sekalian tahu. Nih. Sudah, silakan dibesarkan, kalau terlalu kecil dibesarkan. Nah, baca. Silakan 1140 dulu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam iktikaf pada tiap-tiap 10 yang akhir di bulan Ramadan. Nah, terus 1141. Dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya Ya. sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam iktikaf pada tiap-tiap 10 yang akhir bulan Ramadan. Lanjut. Hingga beliau wafat. Terus. Kemudian para istri beliau meneruskan iktikaf seperti itu sesudah beliau wafat. Terus. Oh, masih ada? Tidak ada? Tidak ada. Oh, bawahnya lagi insya Allah nomor berikutnya. Nabi 20 hari itikafnya menjelang wafat. Riwayat Muslim. Lanjut. Sekarang nomor berapa? 20. 20 ya? Nah, ini. Rasulullah SAW mengajarkan doa pada saat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Mengajarkan doa. Nabi SAW mengajarkan doa pada saat Lailatul Qadar. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mana itu dalilnya? Allahumma innaka afuwun. Dalilnya Ibnu Majah nomor 3850. Ditulis saja. Kita lewati. Ya. 3850 Ibnu Majah. 3850. Nomor 21. Terakhir.
Saya tutup. 2 pertanyaan Ustaz. Ya, 2 pertanyaan. Saya tutup sampai 22. 21. Rasulullah SAW, perhatikan ini penting ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, nomor 21. Rasulullah SAW pernah mandi junub setelah subuh di bulan Ramadan. Mandi junub setelah subuh di bulan Ramadan. Jadi malamnya jima, tidak langsung mandi. Ternyata paginya Nabi kerinan, tidak sempat sahur. Maka Nabi mandinya setelah adzan subuh, nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu kalau jimaknya setelah adzan subuh, nah itu tidak boleh. Nah, itu ya. Itu. Jadi kalau setelah adzan subuh itu tidak boleh. Loh, yang tidak boleh itu kalau jimaknya setelah adzan subuh itu tidak boleh. Kalau sebelum adzan subuh jima, tapi mandinya setelah sholat subuh, setelah adzan subuh itu boleh. Jadi begitu bangun adzan subuh, langsung mandi, teruskan puasanya sholat subuh. Gak apa-apa. Ternyata Ustadz kerinannya itu jam 6 pagi Ustadz. Malamnya jima, jadi dia subuhnya juga kerinan. Bangun, mandi besar, teruskan puasanya. Gak apa-apa. Boleh. Nabi pernah melakukan ini. Sah. Dalilnya mana? Dalilnya adalah Sahih Muslim. Baca. Nomor 1109. 1109. yang atasnya. Ya. Ustaz, atasnya CEO ini. Coba dari Aisyah dan Ummu Salamah, 2 orang. Betul, silakan. Dari Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma, kedua istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya, bahwa keduanya berkata, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendapati waktu subuh dalam keadaan junub. Loh ya kan, karena waktu subuh. berjima, Nah, terus kemudian? bukan karena mimpi di bulan Ramadan. Ya, Kemudian beliau tetap berpuasa. Nabi tetap berpuasa. Nabi tetap berpuasa. Ya. Terakhir, penutup. Sebenarnya banyak ini yang kurang. Soalnya totalnya 29 ini totalnya. Nah ini baru 22. Ya. Waktunya nggak cukup karena banyak. 22, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk membayar zakat fitrah, zakat fitri. Yang betul itu zakat fitri. Bukan zakat fitrah. Ya. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk membayar zakat fitri. Lah adapun fikih zakat fitri, insya Allah kesempatan yang akan datang aja. Ya, jadi ini cuman dalilnya dulu aja. Masalah teknisnya gimana, itu nanti. Apa boleh zakat fitri dibayar pakai uang? Apa boleh dikirim sampai keluar daerah ke Sumatera misalnya? Zakat fitrah kita, lah itu nanti pembahasan berikutnya aja. Jika Allah takdirkan kita ketemu lagi ya. Baik. Astagfirullahaladzim. Apa tadi? Rasulullah SAW memerintahkan kita bayar zakat fitrah atau zakat fitri. Dalilnya adalah Sahih Targhib wa Tarhib jilid 2. Nomornya yaitu jilid 2. Oh iya. 1085. Pelan-pelan, sobek. 1085. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratal lis-shaimi minal laghwi warrafas. Silakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan. Stop. Ulang lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan. Wajib berarti hukumnya mewajibkan. Apa itu? Zakat fitri untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan ucapan-ucapan kotor. Namanya orang puasa Bapak Ibu, kadang-kadang itu ngomongin orang, ya, apalagi ngegosip ustadznya sendiri, ya. Itu penyucinya zakat fitrah, itu yang bisa membersihkan zakat fitrah. Nah, itu ya. Termasuk nanti ustadz bayi itu dalam kandungan dizakatkan apa enggak zakat fitrahnya. Anak saya sudah kerja, sudah berpenghasilan, tapi masih ikut saya. Itu saya yang bayar zakat fitrahnya atau dia sendiri? Jangan sekarang, jangan sekarang. Insya Allah nanti berikutnya aja. Itu fikih, itu sudah masuk fikih. Ya, baik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Silakan Ya. pertanyaan yang ada di ini Online. online. Ya, Dari mana itu? dari Yasabi Shop dan
arti amik-amik namanya. Ya, silakan. Ini Silakan. langsung rangkep aja Ustaz ya. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Semoga kaum muslimin mendapatkan rahmat Allah. Allahumma amin wa iyyakum. Ustaz, mama saya jika berbuka selalu menunggu azan maghrib selesai. Gimana ya Ustaz? Apa boleh? Karena saya juga baru belajar. Jazakallah khair. Kemudian pertanyaan yang kedua, Ustaz, bolehkah berpuasa tapi melakukan suntik insulin? Jazakallah khair. Insulin. Iya. Insulin. Iya. Baik. Barakallahu fikum. Yang pertama, apa boleh berpuasa ketika berbuka menunggu sampai azan maghrib selesai? Tidak boleh. Disegerakan. Jadi begitu dengar azan, maka segerakan berbuka. Sebab apa? Tadi kita dengarkan hadisnya, bahwasanya bukan termasuk sunnahku, tidak termasuk sunnahku orang yang menunda-nunda waktu berbuka. Jadi nggak ngikuti sunnah Nabi nanti ya. Baik, itu nomor satu. Yang nomor dua, hukumnya orang pakai insulin. Boleh. Karena dia obat. Ya, termasuk pakai inhaler. Ya, nggak apa-apa. Dihirup di hidung, nggak apa-apa. Termasuk mereka yang pakai alat semacam bronchodilator yang disemprotkan ke mulut bagi mereka yang kena asma. Ya, disemprotkan itu nggak apa-apa, nggak batal. Ya, seperti itu. Nggak batal. Kenapa? Karena itu obat. Ustadz, injeksi boleh karena obat. Yang penting obat. Diinfus, yang penting cairannya bukan suplemen makanan. Yang penting murni obat. Maka dia tidak batal. Tetes telinga, nggak batal. Tetes hidung, nggak batal. Karena obat. Gitu ya. Kecuali kalau itu adalah suplemen atau vitamin. Nggak boleh. Ya, wallahu a'lam wa bishawab. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah meridhoi amal ibadah kita. Semoga Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan di tahun ini. Allahumma sallimna ila Ramadan. Wasallim lana Ramadan. Watasallamhu minna mutaqabbalan. Ya Allah, selamatkanlah kami sampai bertemu dengan bulan Ramadan. Dan berikan kami kesehatan ketika di bulan Ramadan tersebut. Dan terimalah amalan-amalan kami di bulan Ramadan tersebut. Semoga Ramadan tahun ini bukanlah Ramadan yang terakhir bagi kita. Tetapi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati indahnya Lailatul Qadar di masa-masa yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.